Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang hadir? Baik, saya ulangi ya untuk ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan di kuliah daring ya. Penelitian ini sebentar saya mute sebentar. Oke, dah saya mute ya. Mohon maaf saya harus nge-mute dulu mikrofon rekan-rekan sekalian. Nanti ada saatnya kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Tapi sementara kita mulai dulu ini kuliahnya karena sudah jam 10.30. Tadi saya sudah ada di sini mungkin sekitar jam 8:15 ya kurang lebih. Karena harus menyiapkan perangkat dulu. Baik, kalau di presensi yang diberikan oleh Prodi ini kurang lebih ada 7 orang ya. Bentar saya lihat dulu nih. Oke, tapi tampaknya yang hadir baru 5 orang ya. Nanti kita sambil tunggu kawan-kawan yang lain. Kita sapa dulu yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Yang pertama ada Rina Selvia, kemudian Ahmad Raisya Rabial, kemudian Ahmad Rizky, Ricci Daniel, kemudian M. Arifin Syah. Beberapa mungkin nggak tahu di antara yang hadir atau yang sudah hadir sekarang ini saya tidak asing nih, seperti misalkan Raisa Rabial ini kayaknya tidak asing ya. Mungkin ada atau sudah pernah mengambil mata kuliah saya sebelumnya atau mengambil mata kuliah yang pemrograman robotika juga di kemarin. Ya, Pak. Baik ya. Nah, saya kira dengan mahasiswa yang sedikit ini interaksinya bisa lebih baik ya. Dalam artian saya bisa lebih hafal dengan rekan-rekan sekalian. Kalau yang kelasnya banyak 47 bahkan sampai ratusan sebelumnya itu agak sulit saya menghafal semuanya. Apalagi setiap kali kuliah itu kan tidak semuanya menghidupkan atau meng-on-kan kameranya seperti sekarang. Tapi kita tidak mengharuskan kameranya harus dihidupkan. Ini yang PKL siapa nih? Ini saya lihat. Ulun, Pak. Ulun, Pak. Saya, Pak. Ulun, Pak. Oh, hampir semuanya PKL. PKL, Pak. Baik. Ini angkatan 2000. Ulun lagi di luar, Pak. Baik, tidak apa-apa. 2018 ya yang PKL. 2018 ya, itu Pak. apa sekarang? Semester 18, 19. 7, Pak. Semester 7. Iya. Baik, pantesan PKL-nya. Baik. Pakai timernya hanya rinjak. Baik, sambil ini ya, sambil beraktivitas di tempat PKL-nya, sambil kita sama-sama diskusi. Ini sebenarnya tidak terlalu serius sih, kita anggap saja diskusi santai gitu ya, karena orangnya sedikit ini lebih mudah dalam nanti kita berinteraksi. Baik, sekali lagi selamat datang kembali di kuliah daring tren penelitian ilmu komputer ini. Kalau saya menyebutnya biasanya saya singkat TPIK gitu ya. Bukan tim pencari identitas komputer, bukan, tapi ini tren penelitian dalam ilmu komputer. Dalam artian begini, terutama kawan-kawan yang sudah semester 7, yang sekarang lagi PKL itu kan harus distimulus atau diberikan gambaran lah paling tidak begitu ya. Apa saja yang menjadi tren atau menjadi fokus penelitian dari
peneliti-peneliti di luar sana, walaupun mungkin kita tidak bisa mengikuti secara detail atau tidak mengikuti secara spesifik, tapi kita akan coba lihat arahnya kemana gitu. Itu sekedar memberikan gambaran. Dalam artian nanti bisa jadi kita tidak mengerjakan yang persis seperti yang mereka kerjakan, tapi kita paling tidak nanti punya gambaran atau bahkan punya ide yang lebih baik dari yang sudah dilakukan oleh orang-orang atau peneliti-peneliti di luar sana gitu ya. Sebentar, saya tadi me-live streamingkan ini tapi di channel saya yang lain. Ya, tampaknya masih jalan. Nanti saya share saja ya linknya ya. Karena ini belum ada grupnya. Jadi saya live-kan ini bukan di channel saya yang biasanya di Budi Rahmani, tapi di Budi Rahmani Ilkom gitu. Nanti aja lah. Nanti saya berikan linknya di LMS, jadi kawan-kawan bisa lihat di situ. Kalau yang berkenan nanti subscribe silahkan di subscribe ya. Karena subscribernya karena baru saya buat itu, jadi baru ada 1 kalau tidak salah ya. Baik. Terlepas dari itu kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, mungkin di antara kita sudah kenal ya di satu sama lain kira-kira. Saya sejak 2004 itu semester ganjil ya, terutama 2004-2005 itu sudah ada di SIMIK Banjarbaru, ditugasi untuk mengajar. Dan saya kebetulan bersama Pak Husen, Bu Yulia ya, bertiga itu adalah dosen PNS yang kebetulan ditugasi di PTS atau perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan sini. Jadi kami ada 3 orang yang kebetulan statusnya adalah PNS. Nah, jadi kawan-kawan sekalian juga nanti bisa ikut atau mengikuti jejak kami untuk menjadi dosen ya atau pengajar yang kebetulan kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu ya, 2015 ada penerimaan untuk PNS DPK seperti ini. Bisa jadi 2015, 2025 bisa jadi akan ada lagi penerimaan. Biasanya setiap 10 tahun karena saya PNS-nya itu 2005. Dan 2015 itu 10 tahun berikutnya baru ada lagi, dan ada beberapa juga mahasiswa alumni dari SIMIK Banjarbaru yang jadi dosen. Sekarang jadi dosen di Uniska itu. Ada Pak Mirza, ada Pak Fathul Hafid, ada siapa lagi ya, saya lupa namanya. Nah, beberapa di antaranya itu adalah bimbingan penelitiannya di saya sebelumnya ya, atau waktu di SIMIK Banjarbaru. Ada juga yang saya cerita dulu nih ya, sedikit intermezzonya. Ada juga yang termasuk dalam tim robotika juga sekarang jadi dosen di Uniska itu. Namanya Pak siapa sih namanya kemarin? Pauji ya. Nah, itu dia. Itu kebetulan salah satu tim robotika yang dulu saya dampingi dan sekarang jadi dosen di Uniska. Ya, jadi nanti kawan-kawan jangan putus semangat ya. Terus kuliah, terus belajar, insya Allah entah nanti dapat beasiswa gitu ya, bisa nanti untuk melanjutkan pendidikan dari sekarang S1 kemudian S2. Tapi selesaikan dulu S1-nya yang sekarang, fokus dulu ya PKL dan nanti penelitian. Nah, penelitian kuliah ini nanti akan memberikan gambaran terkait dengan apa saja penelitian yang bisa dilakukan, tapi tidak semuanya ya, mungkin beberapa contoh, beberapa judul, kemudian bahasannya kemana saja itu nanti yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat dulu ya, nih biasanya di pertemuan pertama ini yang dibicarakan terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Nah, saya kira ini juga umum di mata kuliah yang lain. Mata kuliah ini juga meminta atau menyaratkan untuk rekan-rekan sekalian itu bisa mengikuti kuliah baik via Zoom meeting ini ataupun nanti yang di-upload via e-learning, atau kalau saya ada tambahannya di YouTube channel saya itu dan channel saya yang satunya ini, itu nanti untuk bisa diikuti dengan baik. Kalau misalkan ternyata gitu ya kurang paham dengan yang disampaikan pada saat live ini atau yang secara langsung via Zoom meeting ini, bisa diulangi lagi nanti penjelasannya yang sudah saya rekam atau disiarkan secara live dan terekam di YouTube channel gitu. Nah, tampaknya presensinya belum saya buka, nanti saya buka dulu ya untuk kawan-kawan bisa melakukan presensi atau
bukan absen ya, presensi ya, mengisi daftar hadir di online itu. Nanti saya buka dulu. Kemudian nanti ada, kalau memungkinkan silahkan dibuat grup WA gitu ya, untuk bertukar informasi baik dari saya ataupun dari kawan-kawan sekalian, walaupun anggotanya hanya 7 plus 1 saya 8 orang berarti ya. Nah, boleh nanti silahkan dibuat kalau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi itu silahkan di japri saja. Tapi akan lebih baik kalau misalkan dibuat grup, jadi kawan yang lain juga bisa tahu gitu ya informasi yang terkait dengan kuliah ini. Nah, harapan kita juga sama-sama aktif ya. Jadi jangan hanya saya yang berbicara di depan komputer sendiri di sini di dalam ruangan studio kampus ini, tapi juga kawan-kawan bisa aktif gitu ya, nanti bertanya ataupun menyapa ataupun apalah gitu ya, kira-kira nanti biar kita tidak pasif. Dalam artian saya tidak berbicara sendiri di sini, ada interaksi paling tidak nanti via chat gitu ya. Kalau misalkan sungkan untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya, itu bisa bertanya seperti tadi ada, Pak kami lagi di tempat PKL gitu ya, tidak apa-apa. Dan tidak ada interaksi. Jadi saya tidak merasa sendiri di ruangan ini karena memang saya sendiri di sini, tidak ada yang lain ya. Baik, kemudian kita juga berusaha menaati aturan ya, seperti misalkan kalau aturan di prodi harusnya UTS, harusnya UAS, harus dikumpul tanggal sekian, itu juga harus kita coba taati sama-sama. Saya pun juga akan coba ikuti, insya Allah, mudah-mudahan ya. Kemudian sistem perkuliahan kita ini seperti biasa ya, karena masih pandemi dan masih PPKM dan masih diperpanjang, menurut beritanya kemarin sampai tanggal 13 sampai tanggal 20 ya. Ada yang tanggal 13, ada yang tanggal 20. Kayaknya di Banjarmasin kemarin saya dengar atau saya dapat informasinya sampai tanggal 20 September, dan itu kita tidak tahu apakah akan dilanjutkan atau bagaimana. Nah, kemudian ini mohon maaf tertulis hari Selasa karena di tahun lalu kalau tidak salah ini masih Selasa. Oke. Karena ini bukan mata kuliah praktikum jadi tidak masalah. Kemudian nanti ada tugas juga baik individu ataupun kelompok ya. Dan UAS dan UTS-nya kita akan sesuai jadwal. Baik. Kita akan mulai dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi nanti materinya tidak hanya di Zoom meeting sini ya, bisa nanti dilihat di LMS, walaupun LMS-nya itu tampaknya masih materi-materi di sebelumnya. Saya harus ganti dulu, saya harus perbarui dulu. Kemudian yang di YouTube channel ini ada di YouTube channel saya Budi Rahmani Ilkom ya kalau tidak salah. Nanti saya share saja biar kawan-kawan bisa nanti melihat, dan mungkin kalau ada hal-hal yang bisa atau hal-hal yang mungkin ingin amati atau cermati lebih jauh, nanti bisa melihat lagi di channel sana ini. Nah, kita lihat dulu ya tren penelitian ilmu komputer gitu ya. Kita lihat secara harfiah atau secara kata perkataannya itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita mulai dari kata tren dulu. Tren itu artinya yang mutakhir, terbaru. Kalau di sini tulisannya gaya mutakhir gitu ya. Jadi intinya nanti yang terbaru, yang sekarang lagi in gitu ya, atau yang lagi digemari atau yang lagi digandrungi istilahnya ya, penelitian yang terkait dengan penelitiannya. Nah, ini kata-kata tren dulu. Tren itu gaya mutakhir. Baik. Kita lanjut. Kemudian kalau penelitian itu dari asal katanya teliti ya. Kalau diketik penelitian di KBBI online itu nanti tidak akan muncul yang seperti ini, tapi nanti yang lain. Tapi kalau kita ketik teliti, nanti yang terkait dengan kata teliti, meneliti, peneliti, dan penelitian itu muncul ya. Nah, kalau di sini salah satu pengertian atau terjemahan dari kata penelitian itu adalah pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan. Nah, kalau di sini ada juga yang pengertian dari penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, kemudian pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum ataupun dasar. Nah, itu ya. Jadi intinya penelitian di sini diartikan kalau di bahasa Inggrisnya kan to research ya, kadang-kadang diartikan untuk mencari kembali gitu ya.
karena penelitian itu bisa jadi mencari kembali sesuatu yang sudah ada, kemudian ada sesuatu yang baru yang ingin diperoleh, ataupun menggabungkan dari pencarian-pencarian sebelumnya. Karena meneliti itu masih mencari, artinya mencari literatur, atau mencari ide, atau mencari bahan, atau mencari data gitu ya. Nah itu dia. Karenanya bahasa Inggris disebut research. Nah kalau di bahasa Indonesia kurang lebih seperti tadi ya, arti atau pengertian dari penelitian menurut KBBI. Nah, jadi rekan-rekan yang sekarang juga PKL itu bukan bisa jadi, biasanya nih ya diminta untuk membuat mirip seperti penelitian, tapi dibentukkan langsung dalam bentuk aplikasi. Nah, kalau nanti penelitian itu bisa jadi aplikasi, bisa jadi model, bisa jadi nanti algoritma gitu ya, atau bisa jadi alat, atau bisa jadi prototype. Jadi macam-macam kalau yang kaitan dengan penelitian. Tapi kalau yang PKL itu seingat saya di tahun kemarin itu juga bimbingan saya itu diminta untuk membuat aplikasi atau program gitu ya, yang terkait dengan yang ada di PKL, tempat PKL-nya. Nah, nanti saya teruskan ya, mudah-mudahan saya ingat nanti. Karena kita ingin apa istilah pepatah itu ya, setali 3 uang atau sekali mendayung 2-3 3 pulau ya, 2-3 gedung atau 2-3 rumah atau 2-3 tempat itu kita bisa lewati itu ya. Nah, terkait dengan itu kita teruskan dulu ya. Nah, sedangkan ilmu sendiri apa? Ilmu itu pengetahuan ya tentang suatu bidang. Jadi kalau sedangkan komputer itu di sini alat elektronis yang nanti berfungsi atau dapat difungsikan untuk mengolah data atau menghitung. Karena bahasa Inggris dari komputer itu kan compute ya, asal dasarnya komputer itu artinya menghitung. Nah, komputer itu kan perangkat yang dibuat atau dibangun untuk menghitung sebenarnya. Jadi semua yang terjadi di komputer itu adalah proses penghitungan. Penghitungan macam-macam ya. Dari misalkan data yang masuk itu kan dikonversi kemudian di compute atau dihitung sehingga bisa menghasilkan tampilan gambar, bisa menghasilkan suara, bisa menghasilkan data yang lain gitu ya. Nah itu dia, itu komputer ya, compute. Nah ini kalau menurut KBBI kurang lebih demikian ya pengertiannya. Nah kalau digabungkan tren penelitian dalam ilmu komputer itu artinya adalah bagaimana penelitian-penelitian yang terkait dengan proses yang terjadi di komputer, kemudian apa hal-hal yang baru, hal-hal yang lagi diteliti oleh banyak orang itu yang nanti akan kita bahas ya. Dan saya akan nanti melihatnya dari dua sisi, dari sisi penelitian umum ataupun dari dosen gitu ya, kemudian yang dari mahasiswa. Nah, nanti kita akan masuk ke yang namanya nanti program kreativitas mahasiswa, karena di situ nanti nampak penelitian-penelitian ataupun hal-hal yang dilakukan atau dikerjakan oleh kawan-kawan mahasiswa di luar sana ya. Dan itu harapan kita itu bisa menular ke kawan-kawan yang ada di SIMIK Banjarbaru. Baik, kita teruskan dulu. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, Arifinsa ataupun Arina ataupun siapa tadi? Raisa ya, itu silakan. Gimana Arifin? Sudah bisa dimengerti paling tidak ya, sedikit ya, gambaran terkait dengan TPIK. Saya sebutnya TPIK. Baik, kita lanjut dulu. Apa saja yang terkait dengan penelitian ilmu komputer ataupun teknik informatika ya? Karena kalau di luar sana itu kan ada dua, ada tapi kalau di kita teknik informatika itu satu rumpun dengan ilmu komputer atau satu lagi teknik apa ya? Ada informatika saja. Jadi ada di kampus lain itu yang jurusannya atau prodinya informatika saja, atau ada juga di tempat kita ya kebetulan teknik informatika. Mungkin di beberapa kampus yang ada di Banjarmasin juga teknik informatika. Tapi nanti beda dengan teknik komputer ya. Kemudian ada juga yang ilmu komputer. Nah, yang teknik informatika itu mirip dengan ilmu komputer. Ilmu komputer itu karena saya di UGM itu ya, itu bidangnya banyak. Nah, nanti bidang-bidang yang terkait dengan ilmu komputer yang akan kita bahas ya satu persatu. Nanti kemudian itu contoh-contohnya, kemudian nanti apa saja yang kita bisa kerjakan itu kita bahas di mata kuliah ini ya. Nah, sebenarnya yang terkait dengan ilmu komputer atau computer science ya kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya
banyak sekali, tapi kita akan bahas beberapa saja sesuai dengan jumlah pertemuan kita yang ada di SIMIK Banjarbaru atau di perkuliahan ini ya. Nah, yang pertama itu bidang robotika. Kenapa saya tulis bidang robotika? Karena memang yang menjadi concern saya di penelitian awal sampai sekarang itu adalah ini. Walaupun sudah merambah ke beberapa bagian yang lain ya terkait, misalkan nanti saya perlihatkan. Tapi fokus saya tetap di bidang robotika, termasuk juga karena penelitian dari disertasi saya itu kan kebetulan di robotika sini dan computer vision. Karenanya saya menulis itu di awal untuk menyampaikan itu karena terkait erat dengan fokus penelitian saya selama ini ya. Kemudian kita akan juga bahas nanti terkait data ataupun text mining. Saya lupa. Tampaknya ada mata kuliah data atau text mining di SIMIK Banjarbaru, tapi saya tidak ingat siapa yang mengajar di SIMIK Banjarbaru. Kemudian ada juga yang terkait komputasi, karena di komputasi itu yang juga saya kerjakan ya di di robot. Jadi robot itu juga melakukan komputasi. Ada juga yang nanti terkait dengan AI ya, tapi kita lihat. Nah ini dia baru ya. Dengan sistem cerdas atau kecerdasan buatan, sistem cerdas yang mengajar di kita itu kalau tidak Pak Fitriadi ya. Kalau kecerdasan buatan dulu saya yang mengajar, jadi beda sedikit. Kemudian jaringan komputer. Nah kalau jaringan komputer ini ada wilayahnya Pak Boy, ada Pak Pahdi mungkin ya kalau di Banjarbaru, ada Pak Muhammad Ruslan, ada Pak siapa lagi ya. Kalau jaringan komputer ada Pak Hugo ya. Di Banjarbaru. Jadi di tempat kita itu ada banyak dosen yang menguasai jaringan komputer. Kalau saya hanya asal bisa masang kabel gitu aja, nyeting IP sedikit, nyeting akses point ya udahlah. Kalau terkait dengan setting mikrotik dan lain-lain itu saya tidak menguasai itu. Walaupun punya mikrotik tapi belum pernah saya pakai secara praktis gitu ya. Cuman kebetulan punya aja. Kemudian ada lagi yang terkait dengan elektronika dan instrumentasi. Ini karena sebenarnya basic saya juga dulu waktu kalau SMK saya dulu kan elektronika komunikasi ya. Kemudian kalau S1 saya teknik elektro. Fokusnya ke dulu teknologi sistem komputer, tapi saya S1 itu penelitiannya terkait dengan microcontroller. Nah, di situ ya. Jadi saya juga sedikit banyak pernah belajar elektronika waktu SMK dulu dan juga terkait dengan instrumentasi itu waktu dulu S1 ya. Saya lanjut lagi. Nah, ada juga rekayasa perangkat lunak. Ini yang mengajar kalau tidak salah Pak Bahar ya. Ada Pak Amin di Banjarbaru. Ada siapa lagi ya? Ada banyak lagi ya dosen-dosen yang mengajar ini. Tapi saya belum pernah mengajar ini. Saya dulu mengajarnya terkait dengan microcontroller, terkait dengan embedded system, terkait dengan microprosesor, terkait dengan organisasi komputer, ada juga kalau jaringan komputer tidak ya, itu ya terkait dengan robotika ya sekarang. Kemudian ada lagi ya bidang yang lain, image processing. Nah, ini juga yang saya kerjakan ya, image processing dan juga video processing. Nanti bisa jadi keduanya ini kita gabung. Tapi bisa jadi nanti satu image processing itu sebenarnya ada materi sendiri ya. Maksudnya ada kuliah sendiri, pengolahan citra. Tapi video processing saya kira belum ada mata kuliah itu di tempat kita. Yang ada itu computer vision ya. Itu yang sekarang jalan tidak salah. Saya kurang tahu apakah ada rekan yang mengambil mata kuliah atau menempuh mata kuliah itu di semester ini. Kalau tidak salah yang ngajar Pak Amin juga. Nah, security system ini terkait dengan keamanan sistem ya, ini ada Pak Boy biasanya mengajar, ada Pak Ruslan ataupun Pak Pahdi ataupun dosen yang lain ya, saya tidak apa, saya ingat Pak Ruslan, Pak Pahdi ya Pak Boy. Kriptografi saya kira tidak ada mata kuliah khusus di tempat kita, kalau tidak salah tidak ada ya, tapi di tempat lain atau di kampus lain itu sebenarnya dipelajari ini. Jadi sebenarnya ini salah satu bidang ilmu komputer ya, karena ada kawan atau rekan saya yang penelitian S3-nya kemarin terkait dengan ini. Jadi mungkin ada yang tahu terkait dengan ini nanti bisa disampaikan ya. Atau ada yang juga kenal dengan Bitcoin. Nah, itu terkait dengan kriptografi ini. Nah, ada juga yang terkait dengan NLP. Natural Language Processing. Jadi pengolahan bahasa alami. Dulu ada mata kuliahnya, saya tidak tahu sekarang masih ada apa tidak.
Nah itu dulu yang kalau tidak salah yang mengajar Pak siapa ya? Ustul kalau tidak salah. Tapi entah sekarang apakah mata kuliah itu masih ada apa tidak. Ada yang pernah mengambil mata kuliah ini, kawan-kawan sekalian? Pengolahan pemrosesan bahasa alami atau ya ada mungkin si Raisa atau ini siapa nih? Bentar, kalau saya tidak lihat ininya saya tidak. Ricci. Tadi yang membuka kameranya sih ini ya. Arifin sah. Ersal mungkin. Ada yang chat bentar. Oh belum pernah Pak. Oh ya berarti mata kuliah ini sudah tidak ada lagi ya. Sebenarnya itu mata kuliah yang bagus ya. Jadi bagaimana mengolah bahasa kita itu kemudian dimengerti oleh komputer. Nah di saya juga kebetulan ada kawan yang mengolah ini. Jadi dia NLP ya istilah ininya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mungkin kalau beda juga sih interaksi manusia dan komputer. Kalau ini nanti cenderung kepada yaitu tadi memproses bahasa kita entah tidak Pak katanya. Baik. Entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Banjar gitu ya. Itu akan lebih bagus nanti kalau ada mungkin bahasa Banjar to text processing gitu ya penelitiannya. Jadi bahasanya bahasa Banjar kemudian bisa dikenali oleh komputer itu artinya apa? Misalkan apalah gitu ya bahasa Banjar misalkan aku hendak makan misalkan gitu ya. Jadi oleh komputernya dia tahu oh ternyata itu artinya saya mau makan seperti itu. Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kalau misalkan ada rekan-rekan sekalian yang mau melakukan penelitian terkait dengan itu bagus sekali ya. Jadi itu belum pernah ada di SIMIK Banjarbaru kalau tidak salah ya. Seingat saya belum pernah ada yang membuat bahasa Indonesia tuh bahasa Banjar processing. Iya Arifin Sah mau meneliti itu kira-kira? Belum Pak. Belum ya. Nah sekarang kita intermezzo dulu ya. Sambil kita bertanya dengan rekan. Yang PKL di mana sekarang Arifin? Di bagian PJO Pak. Bagian dishub. Dishub ya. Dishub Okay. mana? Dishub yang di Banjarmasin atau Banjarbaru? Yang di Banjarmasin Pak. Oh Banjarmasin. Itu sekarang ada di mana kantornya? Enggak, ulun kan bagian di itu dishub cuman di bagian PJU-nya Pak, penerangan jalan umum. Oh penerangan jalan umum. Itu bukannya apa namanya si PLN ya nih ya tanggung jawabnya, tapi di Dishub ya. Dishub Pak. Oh saya pikir karena biasanya kalau kita bayar tagihan listrik itu kan ada juga tagihan untuk PJU-nya. Saya kira itu tanggung jawabnya PLN, tidak ya ternyata ya. Baik. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi, Arifin, dari apa yang sudah sedikit disampaikan ini? Belum ya? Oke. Kita lanjutkan dulu. Setelah NLP ada IoT ini, saya kira kawan-kawan sekalian sudah sering sekali mendengar tentang IoT ini ya. Jadi jangan dibaca lot ya. Jadi ada juga kemarin kawan yang membacanya lot. Padahal ini kan IoT, Internet of Things. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan internet. Nanti saya perlihatkan ini ya. Salah satu aplikasi IoT yang pernah saya kerjakan walaupun tidak terlalu bagus sekali tapi ya paling tidak ada lah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan sensor atau wireless sensor network. Nah, ini saya belum kesampaian ke arah sini. Kemarin ada juga penelitian kawan mahasiswa itu yang ke arah sini, tapi saya tidak tahu perkembangannya sudah sampai mana, tapi sudah berhasilkah itu karena waktu ujian proposal itu kebetulan saya yang uji, entah sekarang sudah selesai apa belum, saya kurang tahu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi itu tadi beberapa bidang yang akan kita bahas ya nanti di selama perkuliahan ini. Dan ini ada beberapa contoh, bukan beberapa, mungkin 1-2 contoh gitu ya, 3 contoh yang kebetulan di SIMIK Banjarbaru itu dilakukan penelitiannya. Jadi ini terkait dengan robotika ya. Nah sebenarnya ini sederhana saja, ada robot gitu ya, yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi kemudian mungkin jaraknya belum terlalu jauh ini. Nah
Kemudian apa yang dilihat oleh si robot ini kemudian bisa dilihat lagi oleh user yang mengendalikan. Jadi kalau misalkan apa namanya dan ini ya dan hasil tampilannya itu di apa namanya diunggah ke internet secara live streaming gitu. Jadi si pengendali robotnya ini yang menggerakkan robotnya ini bisa tahu sekarang si robot itu pada posisi melihat apa gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ini penelitian yang terkait dengan IoT ya. Jadi robot dengan terkendalinya secara wireless ya atau nirkabel, kemudian apa yang dilihat oleh robot ini kemudian bisa dikirimkan secara live gitu ke smartphone dari si pengendalinya. Nah, sedangkan kendalinya sendiri itu masih menggunakan remote controller ya. Jadi kalau ada yang pernah melihat stick atau kontrolernya PS atau PlayStation itu yang digunakan adalah ini. Ini masih yang tadi ya, masih. Nah, ini dia menggunakan kamera stereo sebenarnya, tapi yang diaktifkan hanya satu kamera. Makanya pada saat di gambar sini terlihat hanya satu yang menyala itu ya. Mungkin ini adalah apa namanya kamera stereo. Ini namanya kamera stereo Minoru kalau tidak salah ya. Nah, jadi ini tampilan-tampilan dari robotnya. Robotnya robot beroda ya. Rodanya ada 4, 2 roda penggerak dan 2 roda bebas. Kemudian ada satu laptop di sini yang digunakan untuk mengendalikan apa namanya kameranya sini. Jadi kamera menangkap nanti video yang ada di sekitar robotnya di depan terutama ya. Kemudian nanti oleh komputer dikirimkan ke internet guna diterima oleh smartphone. Jadi tapi smartphone yang ini ya yang sudah terkoneksi dan terenkripsi. Jadi tidak sembarang smartphone yang bisa mengakses karena dia sudah apa istilahnya ya peer to peer gitu ya, point to point koneksi dari data yang dikirimkan data videonya. Nah, ini ya. Nah, ini tampilannya. Jadi itu yang dilihat oleh robotnya dan itu pula nanti yang dilihat oleh si user yang mengendalikan robot ini. Itu yang dilihat, kemudian nah ini tampilan video yang dikirim oleh robot ya. Jadi dari kamera tadi tampilannya itu yang kemudian dikirimkan ke smartphone. Nah ini tampilan dari smartphone-nya ya. Walaupun tadi gambarnya gambar sepeda tadi ya. Oh ya itu dia. Nah, tapi sebenarnya sudah jadi. Nah ini tampilan videonya. Nah ini sebenarnya penelitian saya di tahun kemarin ya. Saya tunjukkan yang saya pernah kerjakan saja. Nah ini kebetulan transfer videonya menggunakan ini aplikasi TeamViewer. Kemudian tadi si kendalinya menggunakan komputer yang juga kemudian menggunakan apa namanya controller PlayStation. Nah itu ya mungkin bisa menjadi gambaran kawan-kawan sekalian nanti seperti apa itu dikerjakannya nanti bisa ditanyakan saja kalau memang penasaran seperti apa. Nah itu sebenarnya sederhana saja ya. Jadi ada robot, ada komputer di atasnya, kemudian ada kamera lagi di paling atasnya, kemudian robot itu ada penerima kendali dari stick PS-nya, kemudian itu ada microcontroller, ada Arduino, ada driver motor dan lain-lain, kemudian data yang dari video itu dikirimkan ke smartphone tadi. Nah, demikian ya untuk salah satu contoh penelitian yang terkait dengan robotika yang robotika dan IoT gitu ya. Jadi ada 2 di situ yang dikerjakan. Sebenarnya ada juga ELINS-nya di situ ya, atau elektronika dan instrumentasi. Tapi ya paling tidak 2 bidang itu yang sudah ada di situ ya. Karena robotika sebenarnya juga ada ELINS-nya. Nah kemudian ada contoh lagi penelitian di SIMIK Banjarbaru dan ini sedang dihakikan ya atau diajukan hak kekayaan intelektualnya sebulan mungkin 4 atau 5 minggu yang lalu. Tapi sampai sekarang tapi saya belum cek hari ini apakah sudah keluar sertifikat hakinya. Nanti kita akan atau saya cek lagi. Nah, ini penelitian terkait dengan elektronika dan instrumentasi dan juga image atau video processing. Tapi sebenarnya ini lebih kepada video processing ya. Nah, ini yang pertama mungkin kalau ada yang pernah lihat di kampus Banjarmasin atau Banjarbaru itu ada yang ini ya, wastafel tanpa sentuh sebenarnya ini ciptaannya Pak Boy dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya itu modifikasi dari pompa galon, kemudian diselipkan sensor apa sih namanya proximity ya, yang menggunakan inframerah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang
terdeteksi oleh sensornya, artinya dalam jarak sekitar berapa ya, 5 sampai 15 cm lah kurang lebih gitu yang saya amati itu. Kemudian nanti sensornya akan mengaktifkan pompanya. Pompa itu terhubung ke ini sumber penampung air ya, penampung air bersih, kemudian akan dipompa sehingga keluar seperti air untuk mencuci tangan gitu ya. Kemudian nanti air buangannya bisa disalurkan ke apa namanya, ke got gitu ya, atau ke pembuangan yang sudah disediakan. Jadi tidak lagi menggunakan keran gitu, tapi sudah otomatis. Hanya saja ini mungkin kelemahannya karena dia kan harus diawasi terus ya, dalam artian kalau misalkan baterainya habis harus dicas. Kalau misalkan pemakaiannya intens gitu ya, atau cukup banyak atau cukup sering, itu bisa jadi 1 hari atau 2 hari itu bisa habis. Jadi harus diawasi terus gitu. Nah, kemudian di sebelah ini dari Pak Boy ya. Kemudian yang di sebelah kanannya itu ada alat bantu melihat, ini yang sekarang sedang saya kerjakan dan sebenarnya sudah selesai dan masih dilanjutkan sebenarnya penelitiannya. Itu yang jadi model saya sendiri. Ada helm sepeda ya, kemudian dipasangi kamera stereo. Sebenarnya tujuannya sih untuk memberikan atau sebagai alat bantu ya, untuk mungkin para penyandang disabilitas penglihatan, gitu ya, untuk mereka bisa terbantu melihat paling tidak gitu ya. Hanya saja di situ melihatnya bukan melihat secara apa namanya harfiah atau secara eksplisit yang seperti kita orang normal gitu ya. Tapi sebenarnya di situ di alat bantu untuk mengukur jarak dengan menggunakan kamera itu. Kemudian dengan informasi jarak itu dia bisa nanti terbantu ada suara yang mengingatkan bahwa ada benda yang cukup dekat di depan orang yang menggunakan alat ini gitu ya. Nah, kenapa menggunakan kamera? Karena kalau menggunakan sensor ultrasonik itu kadang-kadang tidak benda-benda yang kalau tidak benda padat itu tidak bisa dideteksi. Nah, kalau menggunakan kamera itu benda apa saja selain benda padat itu bisa terdeteksi. Misalkan ada orang atau ada tanaman. Karena kalau kita melihat gitu ya, itu kan kita bisa tahu, oh itu tanaman, itu tembok, itu pintu, itu orang gitu ya. Nah, kalau kamera juga seperti itu kan, dia bisa membedakan. Jadi tidak harus misalkan kalau yang tembok saja karena sensor ultrasonik itu kan dia terbatas kalau bendanya solid misalkan seperti tembok atau misalkan apa namanya ya, benda padat gitu baru yang bisa dideteksi. Tapi kalau bendanya seperti tanaman atau binatang itu kadang-kadang tidak bisa dideteksi. Nah, itu alasannya kenapa menggunakan kamera ini. Sebenarnya ini perkembangan dari penelitian saya yang terakhir di 2019 itu ya publikasinya untuk disertasi. Ya, kemudian dikembangkan ke arah sini. Jadi sebenarnya banyak lagi pengembangannya. Nah, termasuk nanti rekan-rekan sekalian juga yang mengambil mata kuliah ini bisa nanti juga melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan ini untuk dibenahi gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu masih menggunakan laptop untuk pemrosesannya, bisa jadi nanti kita bisa lakukan apa namanya ya, kompresi dari pemroses videonya, jadi tidak menggunakan apa sih namanya laptop lagi, tapi menggunakan komputer mini misalkan gitu ya. Saya belum pernah nyoba karena komputer mini ternyata harganya juga bisa jadi lebih mahal dari si laptop gitu ya. Nanti kalau misalkan ada dananya itu kan kita bisa apa coba. Baik, jadi itu contoh penelitian-penelitian. Kenapa saya sebutkan tren? Sebenarnya bisa jadi tren gitu ya, tapi atau bisa jadi saya tadi sebutkannya bukan tren, tapi yang terbaru gitu. Nah, jadi harapannya itu bisa apa namanya menginspirasi rekan-rekan sekalian. Nah, kita lihat dulu ya. Ini ada kendala apa dari apa yang sudah dikerjakan tadi ya. Nah, biasanya penelitian itu kan diawali dari masalah ya. Mungkin kalau kawan-kawan sudah pernah mengambil metode penelitian atau RTI, riset teknologi informasi riset teknologi informasi atau informatika gitu ya. Kemudian penelitian itu dimulai dari adanya masalah atau ada masalah yang sudah dari penelitian sebelumnya, kemudian kita amati lagi, oh ternyata ada hal-hal lagi yang masih bisa kita perbaiki atau kita bisa tingkatkan gitu ya. Misalkan seperti ini. Kalau dari penelitian yang tadi ya, yang ini saya lupa menulis ini yang tadi yang IoT komputer yang robot tadi ya.
Nah, itu dari kendala yang pertama yang ditemukan itu adalah adanya delay kurang lebih 3 detik ya. Jadi tidak real time ini pada saat video itu dikirim dan diterima dari komputer atau dari robot ke smartphone. Nah, itu bagaimana caranya? Itu bisa ditingkatkan, bisa jadi dengan menggunakan provider internet yang lebih kencang gitu ya. Dari yang misalkan 4G LTE menjadi 5G misalkan, bisa jadi itu ya. Itu kan perlu penelitian atau perlu pengamatan ya melalui sebuah penelitian di laboratorium misalkan. Dan itu bisa dicoba. Walaupun saya kurang tahu ini sekarang di Banjarmasin sudah masuk apa belum 5G ya. Kalau yang 4G kan sudah di perkotaan seperti ini sudah ada. Nah, yang saya coba ini masih menggunakan 4G, jadi masih terjadi kendala delay kurang lebih 3 detik tadi ya. Nah, itu bisa jadi nanti untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa jadi nanti dicoba diamati ya, kira-kira bisa dikurangi dari 3 detik menjadi 2 detik setengah misalkan, atau jadi 2 detik atau bahkan 1 detik gitu ya. Itu sudah lumayan. Hanya saja 1 detik itu kalau di di sistem real time ya, atau real time system itu tidak atau belum dianggap real time. Biasanya berapa ya kalau saya itu ya, 0,1 detik lah paling tidak gitu, itu baru bisa dianggap real time. Kemudian kalau saya penelitian di tahun terakhir itu ya, yang untuk penelitian disertasi itu yang real time itu antara 0,08 sampai 0,14 detik gitu ya. Nah, itu dia. Jadi harus demikian untuk bisa dianggap real time. Kemudian untuk jaraknya sendiri ya, ini kalau sistem kendali yang digunakan karena masih menggunakan RF atau radio frekuensi 2,4 GHz itu masih terbatas sampai 5 atau 6 meter. Setelah itu kita lost control dengan robotnya. Jadi mungkin bisa menggunakan atau yang sekarang itu kan ada LoRa ya, long range controller. Jadi itu katanya bisa lebih dari 10 kilo. Kalau yang biasa itu mungkin 1 kilo. Nah, itu saya kira nanti perlu dicoba untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik melanjutkan penelitian yang sudah pernah saya lakukan tadi itu. Robotnya ada gitu ya, nanti komputernya bisa menggunakan komputer atau laptop kawan-kawan sekalian. Kemudian nanti sistem kendalanya kita menggunakan LoRa, tidak menggunakan RF yang 2,4 GHz dari stick PlayStation gitu ya. Itu terbatas sampai situ. Nah, ini dia kalau misalkan menggunakan internet itu ya tadi koneksi internetnya itu kadang-kadang tidak bisa ditebak gitu ya. Kadang lancar, kadang ada gangguan. Baik, ini ada yang sudah membuatkan grup WA. Terima kasih ya. Saya nanti mohon di invite atau nanti saya klik di sini ya linknya. Baik, saya copy dulu dah linknya daripada nanti hilang. Karena pada saat nanti kuliahnya berakhir linknya hilang. Simpan dulu ya. Oke, ini sudah saya simpan. Ya sudah saya copy paste. Baik, terima kasih ya sudah membuatkan grup. Kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaannya adalah sudah ada ide atau belum ya? Tadi mungkin kalau yang Arifin tadi jawab belum. Mudah-mudahan setelah pertemuan pertama pun paling tidak sudah ada gambaran gitu ya. Oh iya, nah tadi kan kalau di sub ya, saya sebut sub apa unit ya, PJU ya, penerangan jalan umum, itu bisa jadi nanti ada ide. Misalkan kalau yang untuk penerangan berbasis panel surya itu kan sudah ada. Nah, bisa tidak dikembangkan dari yang sudah ada itu, apalagi gitu ya, yang bisa dikerjakan dari unit PJU. Nah, itu tugasnya nanti Arifin dan kawan-kawan yang ada di Scoop sana ya. Kira-kira dari tempat PKL-nya itu bisa menghasilkan ide apa dari penelitian-penelitian yang sudah ada, bisa dikembangkan apa lagi. Nah, kira-kira itu ya. Kemudian ya, Arifin mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada, Pak. Belum ya, baik. Terima kasih. Kita teruskan lagi ya. Kemudian ini ya, ada satu lagi. Bentar, saya sambil melihat jam ini. Jangan sampai kita sampai jam 11.30 ya. Ini sudah jam 11:14. Kita lanjut ya. Ada istilah PKM ya, program kreativitas mahasiswa ini. Jadi ini adalah programnya Dikti dulu ya. Dan sampai sekarang dan sampai tahun ini masih berlangsung dan kayaknya dan tampaknya masih juga berlanjut sampai terus ya. Nah, di kita di SIMIK Banjarbaru, kenapa saya nah ini tadi
baru saya ingat. Kenapa tadi saya sampaikan setali 3 uang atau sekali mendayung 23 gedung, 23 pulau itu terlampaui, itu ada kaitannya dengan ini. Artinya gini, sekarang kan kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini ada yang sedang PKL, ada yang tidak PKL, ada yang mungkin merencanakan penelitian. Nah, itu harapannya kita dengan mengambil mata kuliah ini itu nanti punya gambaran dan juga bisa membantu kampus untuk mengajukan proposal atau usulan penelitian di sini ya, tapi usulan bukan hanya penelitian sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Nah, program kreativitas mahasiswa ini itu sudah pernah kita ikuti di tahun 2008 sampai 2013 dan setelahnya itu agak seret ya, istilah saya seret ya. Dan artian tidak pernah diajukan lagi dan baru tahun kemarin itu diajukan lagi. Ada 2 grup atau 2 kelompok mahasiswa yang mengajukan atau ada 2 judul atau 2 proposal yang diajukan oleh kampus Teknik Banjarbaru ya. Oh ya, Rina sedang PKL juga. Iya, Pak. Oh ya, kalau sungkan menjawab langsung bisa lewat chat ya. Karena saya lihat itu tampaknya gedung kantor bukan gedung bukan rumah gitu. Di Kecamatan, Pak. Oh di kecamatan mana? Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah itu kantornya di mana? Saya belum pernah ke Banjarmasin Tengah kantornya. Jalan Pulau Laut, Pak. Oh di Pulau Laut. Oh iya dekatnya itu ya apa namanya Bunda ya, Horong Bunda itu. Iya. Iya. Saya sering lewat tapi saya lupa. Oh di situ ternyata. Karena saya sering mengantar menjemput anak di Mulawaraman sana. Baik, selamat PKL ya. Teruskan. Kita sambil meneruskan materinya. Nah, kemudian di PKM ini sebenarnya juga ada nanti namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Saya mute dulu ya Rina. Oke. Minta izin meng-mute Rina dulu. Dan kita sudah pernah ke PIMNAS juga tahun 2008, sudah lama sekali ya. Jadi sebenarnya kami rindu untuk kawan-kawan mahasiswa itu bisa sampai ke PIMNAS ini dan mudah-mudahan nanti dari grup mahasiswa yang nanti kita bisa bentuk dengan yang mengambil mata kuliah ini walaupun ada 7 orang itu paling tidak nanti bisa 2 atau 3 kelompok ya. Nah harapannya kita bisa mengajukan proposal nanti ke Dikti ya. Nanti kita lihat ya apa hubungannya dengan mata kuliah ini gitu ya. Kita lanjut lagi. Bentar. Nah, PKM ini sebenarnya dikelola dulu namanya Direktorat Belmawa ya. Tapi sekarang agak berubah namanya Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan. Karena kementeriannya juga berubah. Dulu Kemristek Dikti BRIN, sekarang Kemdikbud. Nah, jadi Kemdikbud ini kan seperti yang dulu ya. Dulu namanya Depdikbud Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian menjadi Kementerian Pendidikan. Kemudian ganti lagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Wah banyak sekali ya dulu. Sekarang balik lagi ke Kemdikbud. Entah nanti kalau ganti presiden atau ganti menteri itu bisa jadi ganti lagi ya. Tapi terlepas dari itu kita akan terus ikut di PKM ini ya mudah-mudahan ya. Nah di PKM ini nanti kenapa saya tadi sampaikan setali 3 uang. Jadi kawan-kawan yang sekarang ngambil mata kuliah ini itu nanti kalau yang PKL ya sekaligus untuk membuat program di PKL-nya nanti membuat laporan. Nah, nanti dari laporan PKL-nya itu kita buatkan atau kita konversi menjadi proposal PKM. Nah, kemudian proposal itu kita ajukan ke Dikti gitu maksud saya kalau yang PKL ya. Jadi maksudnya programnya kan itu kan sudah jadi, sudah dikerjakan, kemudian sudah ada hasilnya. Kemudian kita buat proposalnya, kita balik seolah-olah gitu ya. Jadi pada saat nanti pelaporan pendanaan, pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir dari PKM-nya itu kawan-kawan kan sudah punya hasilnya jadinya. Nah itu ya, itu tadi baru 2 ya, PKL, kemudian PKM, kuliah. Nah, satu lagi untuk penelitian. Nah, jadi kalau misalkan nanti dari kelompok PKL itu ingin melakukan penelitian, itu kan bisa jadi nanti penelitian program yang sudah dibuat di PKL itu bisa dipecah-pecah gitu. Jadi fokusnya kemana? Misalkan si Arifin ke apa ya? Kalau misalkan nanti penelitiannya tentang PJU itu bagian mananya? Bagian elektronikanya misalkan gitu ya. Nanti kawan yang lain bagian program kontrolnya misalkan atau yang lain nanti bagian sensornya misalkan gitu ya. Jadi ada beberapa. Biasanya PKL itu kan paling tidak bertiga kalau tidak salah ya anunya satu kelompok gitu.
Nah, jadi sudah ada beberapa yang langsung bisa dikerjakan sambil mengambil mata kuliah ini, PKM-nya jalan, PKL-nya jalan, penelitian untuk skripsinya juga bisa jalan gitu. Itu yang saya maksud tadi setali 3 uang tadi ya. Jadi harapannya tidak hanya PKL saja, kemudian mata kuliah ini saja, tidak. Jadi harapan saya itu, dan juga harapan mungkin Civic Banjar baru gitu ya, kawan-kawan yang PKL itu tidak hanya dapat ilmu yang bisa disumbangkan ke tempat PKL-nya saja, tapi bisa untuk dirinya sendiri, untuk percepatan penyelesaian penelitian dan studi di kampus kita ini gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi nanti kawan-kawan membuat proposal gitu ya. Nah, jadi proposalnya bisa dibuat dari sekarang ya, atau dari apa namanya? Dari walaupun baru pertama ini kuliah perdana, nanti belum dapat gambaran secara detail, udah buat aja dulu. Nanti kan ada panduannya, nanti saya berikan panduan PKM-nya, itu kawan-kawan bisa baca dulu, kemudian kira-kira nanti mau memilih yang mana ada ya. Nah, jadi tahapannya nanti setelah kawan-kawan mahasiswa itu membuat proposalnya diperiksa dan disetujui oleh dosen pendamping, nanti ada dosen pendampingnya. Kemudian ada operator yang membuatkan akun secara online gitu ya. Akunnya itu nanti bisa diisi dengan data anggotanya, kemudian nanti proposalnya diunggah ke sana, proposalnya nanti akan diperiksa dan juga disetujui oleh wakil ketua bidang kemahasiswaan. Kebetulan yang tahun kemarin itu yang menyetujui ini Pak Taufik ya. Tapi kebetulan sekarang kan jadi wakil ketua bidang kemahasiswaan. Nah, itu nanti beliau yang akan menyetujuinya. Nah, proposalnya baru oleh beliau diajukan ke Dikti seperti itu. Nah, kemudian kita setelah itu ya prosesnya adalah menunggu apakah nanti pada saat pengumuman proposal kita itu didanai apa tidak gitu. Kalau didanai alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak pun nanti kawan-kawan itu kan dari laporan PKL-nya bisa dilanjutkan dengan penelitiannya. Nah, ini adalah buku pedoman untuk PKM-nya. Nanti saya coba share juga di LMS saja ya, biar tidak tumpang tindih di sini. Ataupun nanti saya berikan linknya di YouTube ya, di deskripsinya insya Allah. Tapi paling tidak di LMS paling tidak. Nah, kemudian itu tampilan untuk tampilan dari panduannya ya. Kemudian bidang apa saja atau skema apa saja yang bisa dilakukan di sini, itu PKM itu banyak ya. Nah, paling tidak ada 8 ini yang nanti kawan-kawan bisa ajukan proposalnya. Jadi misalkan ada yang suka riset, nanti masukannya ke PKM bidang riset atau PKMR gitu. Kemudian kalau yang suka atau punya usaha atau ingin membuka usaha, nah, tapi saran saya sih lebih baik yang usahanya sudah ada jalan, kemudian kita ajukan untuk nanti dapat pendanaan kewirausahaan ini ya, PKM kewirausahaan. Tapi kalau misalkan yang baru itu juga sebenarnya boleh. Tapi biasanya si reviewernya itu akan melihat kelayakan segala macamnya ya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya usaha yang kita ingin kembangkan, itu akan analisanya akan lebih baik biasanya. Jadi kita sudah tahu omsetnya berapa, kemudian kemungkinan nanti berkembangnya seperti apa, itu ya. Karena ada juga kawan-kawan mungkin yang sudah punya usaha. Kalau saya lihat dulu ya, ada mahasiswa yang sudah punya usaha penjualan ikan cupang misalkan gitu ya. Ada yang punya toko pave, atau yang punya toko apalagi gitu ya, yang saya ingat. Nah, sebenarnya karena mereka sudah lulus, jadi saya tidak bisa mengajak ke sini. Nah, kalau yang sekarang kebetulan belum lulus itu ya, tapi punya usaha yang bisa diajukan, nanti bisa sekali lagi ini untuk membantu Civic Banjar baru dalam mengirimkan proposal. Jadi nanti ya tadi, karena ini setali 3 uang, kalau Anda yang mungkin nanti dananya disetujui, usulannya disetujui, itu kan dapat dana nanti. Nah, Civic juga namanya jadi terangkat gitu ya. Oh, ada mahasiswa Civic Banjar baru yang dapat pendanaan PKM gitu, 1 atau 2 gitu dalam 1 tahun, itu alhamdulillah gitu ya. Karena kita sudah lama sekali absen untuk mengajukan ini, baru tahun kemarin, tapi alhamdulillah juga belum didanai, tapi alhamdulillah sudah pernah mengajukan. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, nah ini yang kalau yang di kelurahan bisa jadi nanti ada juga ya PKM untuk pengabdiannya. Jadi misalkan penyuluhan untuk sosialisasi vaksin gitu ya, kemana gitu. Nanti tapi dalam bentuk yang tidak biasa gitu. Misalkan dalam bentuk game ke masyarakat atau gimana.
kampung mana gitu di wilayah kalau tadi Rina itu di Banjarmasin Tengah gitu ya. Nah itu seperti itu. Bisa juga nanti diusulkan ke Dikti terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakatnya. Kemudian ada yang penerapan IFTEK, ini sebenarnya penelitian juga ya. Jadi kalau di PJU itu kan penerapan IFTEK-nya kental sekali tuh di kawan-kawan di Arifin nih. Misalkan penerapan IPTEK terkait dengan panel surya, terkait dengan charging, fast charging di baterai panel surya dan lain-lain gitu ya. Nah itu namanya penerapan IPTEK. Kemudian kalau Karsa Cipta itu sebenarnya riset juga, tapi ini lebih cenderung kepada nanti apa namanya ya, pengembangan dari suatu teori ataupun algoritma ataupun metode gitu ya, yang kemudian menjadi satu penelitian tertentu. Nah itu sebenarnya ini penelitian yang bisa dibuat atau bisa dikerjakan juga untuk kawan-kawan sekalian ya, yang nanti mau melakukan penelitian itu terkait dengan Karsa Cipta ini. Kemudian ada juga yang gagasan futuristik konstruktif ya, PKMGF ini. Ini juga sebenarnya ini gagasan saja, tidak perlu dalam bentuk penelitian real, tapi gagasan misalkan apa yang mau digagas gitu ya. Itu sebenarnya bisa diajukan nantinya sebentar. Bisa menghidupkan AC dulu ya. Baik, kemudian ada lagi yang gagasan terus ini sebenarnya mirip ini, tapi ada satu nanti yang harus dimuat dalam sebuah channel YouTube kalau tidak salah, yang PKM GF ini itu harus dibuat dalam bentuk video gitu ya, gagasannya seperti apa. Misalkan nanti Arifin punya gagasan ini kalau biar baterai PJU yang berbasis panel surya itu tidak gampang dicuri, maka panel surya itu baterainya harus ditanam dalam tiang misalkan gitu ya, atau ditanam di dalam tanah, di dalam beton, sehingga pencuri itu sulit untuk mengambilnya misalkan gitu ya. Itu ide juga sebenarnya. Dan selama ini kan lampu PJU yang berbasis panel surya itu kan setahu saya ditempatkan di agak tinggi ya nih ya Arifin ya. Misalkan di playover itu kan terlihat itu baterainya ada yang ada dua biasanya di setiap tiang itu dalam bentuk box warna hitam. Nah itu kan ditempatkan agak tinggi. Tapi menurut informasi ada juga mungkin kalau di tempat-tempat yang ini ya agak-agak sepi. Kalau yang nekat sih belum pernah sih kejadian itu yang nekat ngambil baterai PJU panel surya yang di playover gitu, belum pernah. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau di tempat lain katanya ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang praktek PKM artikel ilmiah, ini murni untuk menulis saja ya. Jadi tidak melakukan penelitian. Bisa jadi sudah ada penelitiannya ya. Misalkan nanti yang sudah PKL itu kan sudah membuat program. Nah, itu programnya itu dibuat dalam bentuk tulisan ilmiah sehingga itu yang bisa nanti diajukan. Jadi banyak skema yang kita bisa lirik gitu ya untuk ini PKM-nya. Nah, kemudian kriteria PKM dan pendanaannya nih ya. Jadi tadi dari PKM riset itu dananya kurang lebih 5-10 juta ya. Tapi yang seingat saya rata-rata itu dananya sekitar 5 jutaan. Di tahun ini tadi tuh ya. Nah, kemudian ini 3-5 orang ya. Sama rata-rata 3-5 orang. PKM kewirausahaannya juga ini 5 orang, PKM PM juga sama, 3-5 orang, dananya juga sama. Saya cepat saja karena waktunya hampir habis. Nah, kurang lebih 2 menit ya. Nah, PKM PI, KC, GF. Nah, yang GT ini dananya lebih sedikit ya, biasanya hanya 3 juta insentifnya maksimal. Nah, tapi lumayan. Jadi kemudian yang PKM AI juga ini insentifnya juga 1 ya, 3 juta ini. Jadi nanti kalau yang misalkan Arifin sudah buat laporan PKL, nanti dibuat dalam bentuk, nanti dibaca panduannya bagaimana susunan artikel ilmiah yang sesuai dengan standar dari PKM AI-nya Dikti ya. Nanti dibuat, nanti bisa diajukan. Nah, bisa jadi nanti kalau dapat insentif kan lumayan nanti, alhamdulillah gitu. Jadi tidak perlu melakukan penelitian, tapi hasil dari pembuatan program ataupun aplikasi yang nanti di tempat PKL-nya itu yang dibuat laporan atau artikel gitu ya. Nah, kira-kira itu. Mungkin ada pertanyaan atau ada bahan diskusi dulu karena waktu kita tinggal 1 menit. Di saya ada jam mana ini ntar. Oke. Di saya jam 11.29. Beberapa detik lagi mungkin sudah jam 11.30 ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian terkait dengan tadi ide untuk setali 3 uang.
Mungkin bisa oh ya ini kalau Raisa PKL juga. Raisa PKL di mana? Raisa Rabian, mikrofonnya bisa di unmute. Raisa. Apakah satu kelompok dengan Arifin? Tidak ya, karena Arifin tampaknya di luar ruangan. Tidak Pak, lagi izin keluar Pak. Oh, kalau Ricci di mana ini? Kayaknya nggak ada kayak di kelas nih. Kalau Rina di kantor kecamatan. Ya Ricci, suaranya belum terdengar. Baik, kita memang belum pernah bertemu secara langsung ya, tapi paling tidak nanti mudah-mudahan dengan hanya sedikit orang ini saya bisa hafal semuanya. Kalau Rizky kayaknya di rumah nih dari ininya. Rizky posisinya ada di mana nih? Banjarmasin, Banjarbaru atau di mana? Banjarbaru, Pak. Oh, Banjarbaru. Baik. Ada yang di luar Banjarmasin, Banjarbaru tidak? Mungkin di Barabai atau di mana gitu? Tidak ada ya. Baik. Kalau Rizky ini 2019, Ricci juga 2019. Yang 2018 Raisya Rabial ya. Rina juga. Ersal mana Ersal nih? Ersal 2018. Apakah Ersal juga PKL? Mic saya rusak. Oh ini siapa nih yang mic rusak nih? Di Kapuas. Oh ya, mudah-mudahan kalau ada keluarga saya itu di Tumbang Samba, yang lagi apa sih namanya kebanjiran. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya di apa namanya di Kuala Kapuas. Baik, karena waktunya sudah jam 11.31, terima kasih sudah hadir dan memberikan perhatian dan juga apa namanya respon yang baik di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti saya masukkan materinya di LMS ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan ataupun kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.